warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku para pemirsa rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat, yakni bulan suci Ramadan. Tak lupa salam dan selawat semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beliau radhiyallahu alaihi dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat kelak. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah tema, yakni adalah hikmah berpuasa bagi remaja. Berbicara tentang remaja adalah masa peralihan manusia dari zaman kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Ketidakstabilan emosi ini pula mampu membuat mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mereka tidak lagi memperdulikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh nilai-nilai agama, lingkungan sosial, maupun hukum yang berlaku. Contohnya, ada seorang remaja yang bertubuh kekar, berbadan sehat, tapi dia dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Padahal hukum berpuasa Ramadan adalah fardhu ain. Mereka tidak lagi memperdulikan ajaran dan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, sesungguhnya Islam tidak pernah melarang kita untuk bergaul dan berinteraksi. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, di mana kita perlu bergaul dan berinteraksi dengan sesama. Maka dari itu, jika remaja muslim yang ingin pandai bergaul namun tidak terkontaminasi oleh sesuatu hal yang buruk, maka menjadi penting pepatah berikut ini untuk dijadikan prinsip dalam pergaulan. Khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Yang artinya, sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, pada bulan Ramadan ini masih saja ada teman-teman kita yang mengajak kita ke dalam hal-hal yang berbau keburukan. Contohnya, ya, ketika siang hari memang kita tidak melakukan apa-apa karena kita tertahan oleh berpuasa, dan itu membuat hawa nafsu kita semakin menurun. Tetapi apabila tiba waktunya untuk berbuka puasa dimulai dan sholat tarawih pun segera dibuka atau segera dimulai, bukannya mereka sholat tarawih, mereka malah lari ke pekarangan. Ada yang main HP, ada yang main petasan, ada yang nongkrong, dan lain sebagainya. Hal itu malah mengganggu orang yang sedang sholat. Padahal sholat tarawih itu lebih baik daripada melakukan hal itu semuanya. Jadi teman-teman semua, jangan sampai kita salah pilih teman. Ingat, fenomena merebaknya anak jalanan yang membuat permasalahan sosial yang kompleks. Hidup mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas, dan keberadaan mereka sering membuat keresahan bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat, maupun negara. Maka dari itu, renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-temanku semuanya, apakah ada yang bisa kita lakukan sebagai para remaja untuk menyukseskan bulan Ramadan kali ini? Ada banyak sekali sebetulnya. Yang pertama,
tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah dengan ayah, ibu, adik, kakek, nenek, semua bisa kita ajak untuk bersolat tarawih di rumah. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram. Kita buat grup. Kita ajak teman-teman kita untuk membuat grup mengaji secara online di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, tadarus Al-Quran di rumah. Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, supaya Al-Quran bisa menyinari rumah kita. Yang keempat, silaturahmi secara online. Zaman sekarang, untuk bersilaturahmi, untuk berinteraksi, untuk bergaul, tidak harus tatap muka secara langsung, tapi kita bisa melalui video call. Melalui apa? Melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook, dan sosial media yang lainnya. Jadi, apa hikmahnya di balik ini semua? Hikmah di balik Ramadan untuk para remaja tentunya. Hikmahnya adalah dengan adanya Ramadan ini, hawa nafsu yang ada pada diri remaja akan menurun, akan berkurang. Yang biasanya remaja melakukan kemaksiatan, sekarang menjadi hal yang berbau positif. Yang tadinya jalan-jalan tanpa tujuan, sekarang menjadi anak rumahan. Saudaraku dimanapun Anda berada, sudahkah kita menjadi remaja yang baik? Sudahkah kita menjadi remaja yang sesuai dengan harapan orang tua? Sudahkah kita bergaul dengan tata cara serta etika yang baik? Mari kita prioritaskan bulan Ramadan ini dengan cara beribadah di rumah dan berdakwah secara online di jalan Allah Azza wa Jalla. Teman-temanku semuanya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun fasdabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.